Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dapin Ferdiananda, kelas D, NIM 2816178, DPNA 36, mata kuliah Hukum Adat, dosen pengampu Dr. Siti Khadijah SHMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdata agama dalam perceraian, permohon, penggugat, dan termohon tergugat, yaitu Tini dan Rocky. Dalam kasus ini, tergugat dan penggugat, Tini penggugat, sebagai alasan utama mengugat cerai dari Rocky tergugat sebagai suami istri terhitung sejak pernikahan di tahun 2004. Alasan dia mau menceraikan karena yang pertama yaitu suaminya memakai narkoba, suka minuman keras, berjudi, pemarah kasar, sering berpulang larut malam, dan kurang bertanggung jawab di dalam menafkahi keluarga. Akibat hukum unsur kerugian akibat hukum dalam peristiwa ini tidak hanya untuk penceraian saja, tetapi suami dan istri ini mengugat hak asuh anak di dalam atas anak tersebut. Dasar hukumnya, pasal 49 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Tergugat seorang pemakai narkoba, suka minuman keras, dan suka bermain judi. Dasar penggugatnya di bagian pemakai narkoba, suka minuman keras, dan tidak menafkahi keluarganya, begitu. Kronologi kasus yaitu bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah secara Islam pada tanggal 2 Jumaidil Awal 1925 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2004 Masehi, dengan bukti akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang diterbitkan 21 Juni 2004 Masehi. Mohon maaf tadi saya jeda karena ada hal yang tidak diinginkan. Tergugat seorang pemakai narkoba, suka minuman keras, dan suka bermain judi. Padahal penggugat sudah berulang kali menasihati, namun tergugat masih saja tidak berubah. Saya lanjutkan lagi, yaitu pengertian istilah bahasa kamus pendapat para ahli. Putusan: pada suatu pertanyaan hakim sebagai penjabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang saling berkepentingan. Pasal 189 RBG dan penjelasan pasal 60 UU PA. Kita lanjut, yaitu yang kedua yaitu saksi. Saksi adalah seorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana. Kita lanjut lagi, yaitu kerugian material. Kerugian material merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, sehingga ketika tuntutan material ditimbulkan dalam kasus hakim, maka penilaian dilakukan secara objektif. Saya lanjutkan lagi, yaitu perkara. Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang melakukan penyelesaian secara teori. Perkara dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, perkara yang mengandung sengketa penyelesaian di mana dapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Yang kedua, perkara yang tidak
mengandung sengketa penyelesaian di dalamnya. Menurut KBBI adalah masalah persoalan dan urusan yang selalu diselesaikan atau dibereskan. Kita lanjut, yaitu gugatan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukuman acara perdata umumnya terdapat dua pihak atau lebih, atau pihak tergugat dan tergugat, maksudnya penggugat dan tergugat, yang mana kejadian gugatan umum pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Dan kita lanjut, yaitu hakim. Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin, dan dalam persidangan seorang hakim ia berjalan tugas peradilan yudisial di lingkungan peradilan. Yang terakhir adalah petitum. Tuntutan petitum adalah segala hal yang dimintakan untuk dimohonkan untuk penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Identifikasi peraturan perundang-undangan. Saya lanjutkan. Dalam pasal 82 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam persidangan perdamaian tersebut suami istri harus datang secara pribadi kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasa yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Saya lanjutkan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Saya lanjutkan pasal 22 ayat 2 nomor 9 tahun 1975 peraturan pemerintah. Gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan perkara itu, dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Kita lanjut, asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum kontrak atau di luar peraturan hukum kontrak di Indonesia. Menurut Satjito Harjo, asas hukum merupakan jantung peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang telah luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kita lanjut, macam-macam asas hukum. Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat telah tinggal di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan merupakan wilayah hukum Peradilan Agama Medan. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat 1 Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan berupa kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif. Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan meriksa perkara ini. Kita lanjut, teori hukum. Teori hukum merupakan ilmu disiplin tersendiri di antara dogmatik untuk dan filsafat hukum yang mempunyai perspektif interdisipliner dan eksternal. Secara kritik menganalisis sebagai aspek gejala hukum baik tersendiri maupun dalam
kelurusan baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan baik dalam kompetensi teorisnya maupun dalam penerapan praktisnya yang tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Saya lanjut. Teori perjanjian. Saya jeda dulu Ibu, mohon maaf karena di tempat saya lagi azan. Kita lanjut lagi, yaitu konsep hukum. Konsep hukum asli selanjutnya disebut sebagai konsep yuridis relevan, merupakan konsep komponen atau hukum. Khususnya konsep digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitan dan dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi. Saya lanjutkan lagi Ibu, mohon maaf. Kita lanjutkan penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturan ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa. Sebaliknya dapat menjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Saya lanjutkan lagi. Fakta hukum. Pada putusan tersebut, penggugat meminta mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Majelis Hakim yang memproses perkara ini agar dapat menentukan suatu hari di persidangan lalu. Kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili dalam putusan ini. Terdapat armanya, yaitu mengabulkan gugat dan penggugat untuk seluruh mengajukan talak 1. Baik insyukurah tergugat terdapat penggugat menetapkan hak asuh anak, hak dana terdapat anak perempuan yang lahir pada 30 November 2005 jatuh kepada penggugat dan membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisa sesuai dengan kemampuan dan semesternya. Terdapat sebuah perkara di mana penggugat sudah mengajukan gugatan di Kepaniteran Pengadilan Agama Medan yang isinya adalah penggugat dan tergugat telah resmi menjadi suami istri secara Islam pada tanggal 2 Jumadil Awal 1452 Hijriah atau bertepatan pada 20 Juni 2004. Setelah pernikahan kedua mempelai ini memutuskan untuk tinggal bersama di rumah milik orang tua penggugat. Antara penggugat dan tergugat sudah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 30 November 2005. Kesimpulan, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah sesuai fotokopian kutipan akta nikah tanggal 13 Maret 2006 dikeluarkan pegawai catatan nikah kantor urusan agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, bukti P1 yang merupakan bukti condition sine qua non dalam perkara ini yang membuktikan adanya pernikahan antara penggugat dengan tergugat sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Persona studi in jurisdiction dan beralasan hukum memiliki legal sah dalam perkara ini.
Pada pokoknya alasan tergugat penggugat mengajukan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat telah menjadi pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2006. Akibat penggugat tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2014. Sampai saat ini, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, anak penggugat dan tergugat yang bernama inisial perempuan lahir 30 November 2005 masih belum mumayyiz, sedangkan anak tersebut membutuhkan pengasuhan dan pelindung yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan dari akibat perceraian kedua orang tuanya. Sebelum beranjak dewasa secara psikologi, sosiologis, anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang perawatan dari seorang ibu. Setiap pasangan hidup perlulah memahami konsep hidup berumah tangga sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam agar dapat mengelak dari perilaku perceraian. Begitu juga sebarang masalah yang dihadapi hendak dirujukan kepada Al-Quran dan hadis supaya setiap masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian dilihat sebagai jalan penyelesaian terakhir selepas semua usaha telah menemui jalan buntu dan ketika itulah kekuatan dalam diperlukan dalam mempertahankan institusi kekeluargaan hari ini. Semua pihak harus berbanding bahu untuk memberi kesadaran kepada masyarakat awamnya dan warga, khususnya orang tua, supaya perceraian bukan merupakan jalan utama untuk menyelesaikan masalah dan pembina rumah tangga yang harmoni. Sekian dari saya, mohon maaf Ibu apabila ada salah-salah kata atau suara-suara yang tidak diinginkan, dan terima kasih atas ilmu-ilmu yang Ibu kasih, terutama untuk pengampuh kita Ibu Doktor. Untuk Ibu terutama ya, nun wal qalam wa mastur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.